Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agi Trigrahita dari Agribisnis Pangan semester 7 dengan mata kuliah Manajemen Resiko. Di sini saya akan mengidentifikasi masalah tentang akses kredit mikro pada petani padi organik di Kabupaten Bogor. Yang pertama yaitu pangan bagi masyarakat tersedia dari hasil olahan oleh petani. Namun kehidupan petani pangan tidak jauh dari kemiskinan. Sebanyak 63,25% dari total penduduk miskin di Indonesia. Kesulitan dalam mengakses pembiayaan karena terkendala kepemilikan aset, terutama lahan sebagai kolateral. Pada bank umum, sektor pertanian hanya memperoleh sebesar 7,4% dari total kredit yang disalurkan, sedangkan pada Bank Pembiayaan Rakyat atau BPR sebesar 17,6%. Alasan utama bagi perbankan formal untuk tidak memberikan kredit kepada petani yaitu karena faktor ketidakpastian dan rentang waktu atau time lag dalam proses produksi. Selanjutnya, pada tahun 2012, usaha kecil dan mikro masing-masing hanya memperoleh kredit 27,84% dan 14,5% dari total kredit yang disalurkan. Kedua, yaitu jenis lembaga. Petani padi organik di Kabupaten Bogor dengan skala usaha yang mikro atau kecil hanya bisa mengakses kredit pada lembaga semi formal yaitu koperasi dan gapoktan. Kedua lembaga tersebut menyediakan kredit lunak untuk modal usaha tani padi organik. Kredit mikro yang disalurkan berupa jumlah uang yang akan dikembalikan oleh petani pada saat panen dalam bentuk uang tunai juga. Persentase terhadap keseluruhan responden, petani yang mengakses kredit melalui koperasi itu sebanyak 41,1%, sedangkan melalui gapoktan sebanyak 10,3%. Persentase ini menandakan bahwa lembaga keuangan mikro untuk usaha tani padi organik belum berkembang secara luas di Kabupaten Bogor. Yang ketiga yaitu jumlah kredit mikro yang diakses petani. Mayoritas petani itu sebanyak 48,6% yang mengakses kredit antara 500.000 tapi kurang dari 1 juta rupiah. Petani hanya mengakses sebanyak itu berdasarkan luas lahan yang diusahakannya. Contohnya luas lahan garapannya 0,3 hektar. Jadi dia memperoleh kredit rata-rata dari koperasi itu sebanyak 491.000, sedangkan dari gapoktan itu sebesar 500.000 rupiah. Yang keempat yaitu analisis akses kredit mikro pada petani padi organik. Hal ini menunjukkan bahwa petani dengan usia tua cenderung bersifat risk averse atau tidak mau mengambil risiko, sehingga keinginan untuk mengakses kredit juga kecil. Selain itu, petani dengan usia tua, produktivitas kerjanya yang dianggap telah menurun, sehingga dianggap tidak layak memperoleh kredit. Sedangkan kalau petani muda yang masih berani mengambil risiko dalam mengembangkan usaha taninya, yaitu disebut dengan risk taker, dan sangat berpeluang mengakses kredit, atau memiliki kredit worthiness tinggi karena produktivitas kerjanya yang masih tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi produktivitas petani, lembaga kredit melihat bahwa petani tersebut sudah tidak terlalu membutuhkan tambahan modal melalui kredit mikro. Petani dengan produktivitasnya rendah terutama pasti membutuhkan tambahan modal untuk bisa membeli input yang lebih berkualitas. Kesimpulannya jadi bahwa petani padi organik di Kabupaten Bogor memiliki akses pada kredit mikro terbatas pada lembaga semi formal yaitu koperasi dan gapoktan. Hal tersebut karena petani dimudahkan dengan persyaratan administrasi seperti keanggotaan dan kelompok tani atau koperasi serta penerapan bunga yang sangat rendah. Sekian presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.